Samudra Bangsa Barat ke Nusantara. Penjelajahan Samudra Bangsa Barat ke Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa faktor, termasuk keinginan mencari kekayaan, yaitu rempah-rempah, kekayaan glory, dan penyebaran agama gospel. Selain itu, runtuhnya Konstantinopel dan perkembangan teknologi pelayaran juga mendorong mereka untuk mencari jalur perdagangan baru dan wilayah baru. Di urutan pertama ada Bartholomeus Dias. Dias berangkat dari Lisabon pada 1487 menuju Cabo Verde Elmina, melanjutkan ke selatan dan menemukan Tanjung Harapan pada 12 Maret 1488. Melanjutkan perjalanannya ke Taluk Saint Valens atau Moselle Bay dan mencapai titik terjauh ketika berlabuh di dekat mulut sungai Boismans dan Rio Grande River di Amerika Selatan. Pelayaran akan dilanjutkan ke India, tetapi krunya menolak dan memilih kembali ke Portugal. Akhirnya kembali ke Lisabon Desember pada tahun 1488. Perjalanan Vasco da Gama ke India dimulai dari Lisbon, Portugal pada tahun 1497. Ia berlayar menyusuri pantai barat Afrika, mengintari Tanjung Harapan, lalu menuju pantai timur Afrika hingga mencapai Kenya. Dari sana, ia menyeberangi Samudra Hindia dan akhirnya tiba ke pantai Malabar, India. Perjalanan utama Afonso de Albuquerque adalah melalui Samudra Hindia dan tujuan menguasai jalur perdagangan dan memperkuat dominasi Portugis di Asia. Rute ini membawanya menaklukkan kota-kota strategis seperti Goa dan Malaka, serta mencapai sumber rempah-rempah di Maluku. Rute pertama yang ditempuh Christopher Columbus dalam pelayaran perdananya pada tahun 1492 adalah dari Spanyol menuju Kepulauan Bahama, kemudian ke Kuba dan Hispaniola. Ia berlayar dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Tujuan awalnya adalah mencari rute baru ke Hindia Timur, yaitu Asia, melalui jalur barat. Perjalanan Ferdinand Magellan dimulai dari Spanyol menyusuri Samudra Atlantik, mengelilingi Amerika Selatan, dan kemudian melintasi Samudra Pasifik hingga mencapai Kepulauan Maluku, atau yang bisa kita sebut adalah Kepulauan Rempah di Asia Tenggara. Perjalanan ini juga mencakup penemuan Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan. Sebastian Elcano berlayar ke selatan menjelajah di wilayah Indonesia, lalu menuju India mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika hingga akhirnya tiba di Spanyol pada tanggal 16 September 1522. Rute perjalanan Cornelis de Houtman dari Belanda ke Indonesia dimulai dari Amsterdam pada 2 April 1595 menuju Banten. Perjalanan ini melewati beberapa tahapan penting, yaitu pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan akhirnya Selat Sunda sebelum tiba di Banten pada tanggal 20 Juni 1596. Pelayaran Jacob van Eyck dalam ekspedisi kedua Belanda ke Hindia Timur dimulai dari Belanda menuju pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia hingga Selat Sunda, dan akhir di Banten. Ia memimpin 3 kapal, Mauritius, Hollandia, dan Friesland, melalui rute ini, sementara 5 kapal lainnya dipimpin oleh Wybrandt van Marwijk, dan Van Eyck sempat terpisah dari armada utama karena badai dan mendarat di pantai timur Madagaskar untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan ke Banten. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari penjelajahan Samudra Barat ke Nusantara adalah bahwa penjelajahan ini yang didorong oleh keinginan akan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama mengakibatkan penjelajahan panjang dan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan di Nusantara.